Oke, sekarang dari record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Dirham, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu Masjidku. Bisa teman-teman lihat slide-nya. Masjidku itu apa? Masjidku tuh kayak berupa aplikasi desktop ya tentang pencatat keuangan dan urusan keuangan masjid, berbasis offline dan menggunakan database lokal. Latar belakangnya di bulan Ramadan nantinya membuat tingginya antusiasme masyarakat dalam membuat aktivitas peribadatan di masjid dan juga meningkatkan keinginan untuk berinfak di masjid. Nah, latar belakangnya yang mengelola keuangan masjid itu ada 2 golongan, yaitu dari pengurus muda yang semangatnya tinggi, namun kesibukannya juga tinggi, karena mereka biasanya bekerja sepanjang hari. Dan sedangkan pengurus tua biasanya mereka memiliki waktu luang yang sangat banyak, tapi mereka kekurangan dalam segi akses terhadap informasi itu. Nah, proses bisnis dari aplikasi ini ya lumayan sederhana, hanya melakukan pencatatan infak dan juga melakukan pendataan. Salah satunya dalam bentuk pengisian zakat, penyaluran zakat, infak, dan lain-lain. Fungsionalitas sistemnya juga mencatat uang masuk dan uang keluar. Selain itu juga kira-kira bentuk aplikasinya seperti ini. Sudah kami buat menggunakan GitHub. Bisa dilihat di GitHub-nya. Di sini terakhir kami buat itu ya sebenarnya bukan P sih sebenarnya. Sebelumnya ada tuh namanya make post request dari development. Kira-kira demonya seperti ini ya. Pertama user. Nah, dari user ini kan ketika kita masuk klik gitu akan keluar tampilan utamanya seperti ini. Di tampilan utama ini ada beranda, masuk, dan tentang. Di beranda ini kita masuk menggunakan root terlebih dahulu sebagai admin. Passwordnya juga root. Dalam tampilan admin, kita bisa melihat pengelolaan user dan aktivitas usernya. Sini ada user ID-nya siapa, pada tanggal berapa, dan durasinya berapa lama. Di kelola user, kita bisa melakukan edit. Di sini, yang admin bisa lakukan ya cuma edit user ID-nya, username-nya, dan jabatannya saja. Setelah statusnya apa. Dan ketika melakukan reset, yang di reset itu adalah passwordnya dari password yang biasa user buat jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ketika kita menambahkan juga bisa masukkan user ID, masukkan username, jabatannya siapa, statusnya apa. Oke, keluar dulu. Lalu kita juga bisa masuk sebagai ketua. Ketuanya siapa? Kalau nggak salah Heru namanya. Heru. Passwordnya masukkan. Oh maaf, Heru ini sebagai sekretaris ternyata. Nah, Bapak Heru ini juga bisa melakukan pencatatan seperti kelola kegiatan, nama kegiatannya apa, ngisi daftar tamu, dan pengelolaan undangannya apa. Lalu sebagai Linda, dengan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nah, di sini kita bisa melakukan pencatatan dana anak yatim, dana zakat, pembangunan, operasional, TPA. Sini kita pisahkan ya, uang masuk sama uang keluar, jangan disatukan. Nah, di sini uang masuk kita hitung juga, kita masukin datanya. Uang keluar juga kita hitung datanya, sehingga di dashboardnya kita bisa lihat di sini ada pemasukan terakhir berapa, pengeluaran terakhirnya berapa, totalnya berapa, pengeluarannya berapa, dan saldo saat ini berapa. Lalu untuk ketua Pak Ali namanya ya. 1, 2, 3, 4 sampai 8. Di sini kita ada fitur baca laporan. Dalam pengembangan ternyata. Kita run lagi. Nah, Ali. 1, 2. Nah, seharusnya tadi dibaca laporan itu akan keluar kayak semacam laporan dalam bentuk PDF. Dan baca datanya berupa baca data yang anggota-anggotanya tuh buat gitu. Ini kan udah pernah dibuat sama Pak Heru tadi. Nah, Pak Ali hanya bisa membaca datanya. Dia tidak dapat melakukan pengeditan. Nanti ketika Pak Heru ingin datanya itu dicetak, nah tadi di fitur baca laporan tadi itu dilakukan. Ya, aplikasinya sesimpel itu sebenarnya. Mungkin sekian dari hasil pemaparan saya tentang aplikasi ini. Memang aplikasi ini masih banyak kekurangannya. Saya sedang mencari cara supaya aplikasi ini bisa digunakan sama masyarakat luas. Mungkin suatu saat saya akan membuat aplikasi ini berjalan secara online, karena bukan mungkin lagi ya, karena masa ini adalah masanya aplikasi kita menjadi online gitu, berbasis API. Jadi nanti orang Indonesia itu bisa saling berbagi, bisa langsung ngasih tahu ke Basnas misalnya kan, data infak zakatnya di sini nanti disalurkan ke Basnas sejumlah segini gitu. Basnas langsung tahu. Jadi orang-orang yang membayar zakat gitu, misalnya zakat harta kan, bisa langsung tersampaikan ke Basnas melalui API Gateway kan. Lalu nanti bisa juga dari masyarakat gitu, langsung mengakses data langsung memberikan infaknya ke masjid tanpa harus ke masjid misalnya. Karena nanti di masa depan saya kan buat aplikasi seperti itu, terlepas dari tugas kuliah ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.